Amin, puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Thank you. Shalom. Sudah lama saya nggak ketemu saudara, dan hari ini saya ketemu pun harus pakai ditutup wajahnya. Nggak apa-apa ya, angkanya cukup tinggi di DKI, mudah-mudahan semoga kita cepat menuntaskan apa yang disebut sebagai COVID ini, biar bangsa kita semakin pulih dan kita bisa ibadah seperti biasanya dulu ya, akan sangat indah. Saudaraku, ada salam dari istri saya, Ibu Debbie ya, Deborah Liana atau Liana, istri saya satu-satunya. Saya baru pulang dari Kalimantan, di pedalaman cukup lama. Saya masuk ke Dayak yang jarang disebut orang, Dayak Kualan namanya. Dayak Kualan itu adalah orang Dayak yang ada di sepanjang sungai Kualan, Kualan Tengah, Kualan Dalam ya. Dan itu jauh sekali dari akses. Saya harus naik perahu, itu perahu lawan arus ya. Itu hampir 4 jam. 4 jam setengah ya. Bawa banyak barang, saya bawa Alkitab itu hampir 20 dus. Yang saya masuk, saya bawa 54 dus ya semuanya, tapi saya bagi ke tempat lain juga. Lalu saya bawa baju itu 1,5 ton baju. Jadi bagasi saya cukup banyak itu waktu itu ya. Dan puji Tuhan selama beberapa hari, minggu ya, saya di sana mungkin lebih dari 34 dusun yang saya layani. Keliling terus saya, sehari bisa 3-4 dusun. Lalu kemudian ada yang trek perahu, ada yang trek motor, ada yang trek mobil double kardan, ada yang trek dump truck. Nah, pokoknya semuanya saya naikin kecuali helikopter dan pesawat. Pesawat pulangnya ya. Saudara kalau tahu Putu Sibau itu jauh ya. Dari Pontianak itu hampir 20 jam ya. Naik mobil 20 jam. Bayangin saudara, 6 orang gantian nyetir sampai capek, itu jalan nggak habis-habis. Genjot gasnya terus nggak selesai-selesai itu jalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada suka tersendiri dan saya semakin gemuk ternyata, bukan semakin kurus ya saudaraku. Saudara pasti melihat saya semakin bugel ya. Tapi percaya bahwa saya sehat. Saya bisa lari, saya bisa naik motor trail, membawa hampir 50-60 kilo baju, bawa Alkitab 2 dus, saya gonceng sendiri pakai trail. Karena kita ada 6 trail, masuk perjalanan 2,5 jam. Lewat lahan sawit, kalau saya meleset sedikit di belokan akan hilang saya. Karena jalannya sama semua di kelapa sawit itu ya. Pernah jalan-jalan di kelapa sawit? Belum pernah, itu membingungkan sekali. Karena jalannya sama. Dan itu kalau saudara naik ke atas di bukit, saudara akan lihat hamparan, dan kalau teman saya hilang itu pasti nggak ketemu. Karena harus dicari pakai GPS, karena tidak ada helikopter di sana. Efesus pasal yang keempat, ayat 1, saya mulai membaca bagi Bapak Ibu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, ya Efesus 4, ayat 11 mulai ya, sorry. Ayat 11, 13, sorry banget. Ayat 11 mulai, bukan ayat 1, mata saya udah mulai bulang. Saya pikir ayat 1 sampai 13, panjangan ya. Oke, saudara sudah mulai yes, nggak panjang-panjang khotbahnya. Karena ini direkam, kalau YouTube jangan lama-lama ya, khotbahnya cepet aja ya. Oke. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala,
dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14, lanjut aja. Sehingga kita bukan lagi anak-anak Allah, huruf kecil, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu ya, manusia dalam kelicikan yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala kearah Dia, Yesus Kristus, yang adalah kepala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang saya ingin sampaikan hari ini adalah menjangkau bersama. Menjangkau bersama. Karena gereja dipanggil untuk menjadi berkat buat sesamanya. Gereja harus tampil dan juga keselamatan bukan milik kita sendiri, tapi milik orang lain juga. Orang lain butuh kabar baik, kabar keselamatan yang harusnya kita juga sampaikan ke orang lain. Karena Yesus itu milik semua. Yesus itu keselamatan yang diberikan oleh Yesus, anugerah Yesus Kristus itu adalah anugerah yang universal. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kapan peroleh hidup yang kekal? Saat ia percaya kepadanya. Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ketiga. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu, biar nggak salah. Yohanes pasal 17. Apa itu? Kereta ya. Ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu. Siapa yang hidup kekal? Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Malah ini dijelaskan. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kehidupan kekal diperoleh oleh setiap orang percaya kepada Kristus, yaitu saat ia mengenal Allah yang hidup, mempercayai Allah yang hidup. Artinya apa? Saat kapan kita hidup kekal diperoleh? Saat mengaku Yesus Kristus Tuhan. Saya mau tanya, kapan hidup kekal kita peroleh? Ada yang bisa jawab? Kok nanti? Itu ajaran Muslim. Berbuat baik, amal jariah, nanti kalau mati masuk surga. Kita kagak. Jelas. Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Berarti perolehnya kapan? Sekarang. Bukan. Sekarang ini apa namanya? Bukan. Realitis ya. Realitis eskatologi. Gitu kira-kira. Jadi keselamatan yang kita peroleh bukan nanti, now. Ya, ingat nih, jadi orang Kristen ini harus pahamannya yang benar nih. Jangan sampai kita mikir kita itu masuk surganya nanti. Bukan, sekarang. Kapan Pak masuknya? Sekarang. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita sudah dimeteraikan dalam nama Yesus. Kita masuk surga. Kapan Pak? Bukan nanti, sekarang. Ketika kita percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, hidup sebagai warga kerajaan Allah dibuktikan
buktikan melalui hidup setiap laku keseharian kita. Jadi bukan supaya kita menjadi baik, supaya masuk surga. Bukan, kita adalah warga kerajaan Allah. Orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya berperilaku sebagai warga kerajaan Allah. Udah masuk? Ini ajaran sesat? Enggak, serius. Saya mau kasih tahu, orang Kristen masuk surganya kapan, Pak? Setiap orang yang percaya masuk surga. Bukan nanti. Now. Jadi mental masuk surganya bukan nanti, tapi sekarang. Kalau kita baik, kalau kita menjadi orang yang kudus, suci, itu akibat dari ketika kita benar-benar menjadi warga kerajaan Allah. Makanya hidupilah keselamatanmu. Artinya sudah didapat, ya Mas. Hidupilah keselamatanmu. Hidupi keselamatan kita sebagai warga kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita berkumpul eksklesia. Menjadi warga kerajaan Allah yang berhimpun bersekutu disebut eklesia atau bukan atau gereja. Kita bergereja karena kita sudah diselamatkan. Kita ini bersekutu bersama menjadi gereja. Oleh sebab itu, next, gereja yang sehat adalah persekutuan orang yang percaya kepada Kristus, yang dipanggil menjadi jemaat Kristus, dan semua jemaat mengambil peran masing-masing di dalam pelayanan dan melakukannya dengan rendah hati. Jadilah gereja yang sehat. 1, percaya kepada Tuhan. 2, menjadi jemaat kepada Kristus. Yang ketiga, mengambil peran masing-masing dalam setiap nata layan hidup kita. Dan yang terakhir, lakukan dengan rendah hati. Selesai khotbah saya. Mana amponya? Kan sudah selesai? Belum, saudara. Itu gereja yang sehat. Gereja yang sehat bersekutunya orang percaya yang sudah diselamatkan menjadi jemaat Kristus. Nah, jemaat Kristus itu harus melayani sebagai dampak akibat dari kepercayaan kita kepada Kristus. Melayani saling rendah hati. Supaya apa? Supaya orang melihat, supaya orang tertarik, supaya orang mendapatkan keselamatan yang pun kita dapatkan. Jadi kita harus melayani yang lain. Oleh sebab itu gereja harus punya apa, Pak? Harus punya orang-orang Kristen yang bersekutu itu harus punya Galati pasal yang ke-5. Ya harus punya apa, teman-teman? Harus punya kasih. Next. Harus punya apa? Kasih. Kasih itu worthy of love, melimpah agape. Ya. Kasih yang dimiliki orang percaya kepada Kristus yang sudah mendapatkan hidup yang kekal ini harus kasih yang benar. Worthy of love, melimpah dengan agape. Kasih yang tidak punya standar. Kasihnya unlimited. Ya. Love-nya itu benar-benar gede. Kalau love sama cewek, kamu lempar kayak gini ke saya coba. Gitu. Oh, masuk ke mulut. Langsung jadi gede. Langsung kemudian jadi. Harusnya kan gitu. Semakin besar. Harus punya kasih, punya cinta, punya yang Tuhan miliki. Tuhan itu keren, tahu gak sih? Kasihnya luar biasa. Yang gak bisa dibanding-bandingkan. Ayo kita nyanyi, Mas. Pernah dengar lagunya Farel? Aku coba niru Romo yang mengubahnya itu. Tuhan, Cece.
Tuhan Yesus kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo tetep menang. Tak ikuti sampai akhir hidupku, oh Tuhan Yesus juru selamatku. Ku berharap Engkau mengerti, di hati ini hanya ada Yesus. Sekali lagi Mas, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo tetap menang. Tak ikuti sampai akhir, tak ikuti sampai akhir hidupku. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus juru selamatku. Ku berharap Engkau mengerti, di hati ini hanya ada Yesus. Saudara, gara-gara lagu ini, itu Kalimantan Barat gempar, saudaraku. Sampai saya diminta ke perusahaan kelapa sawit hanya untuk nyanyiin lagu ini, saudaraku. Serius. Gara-gara lagu ini, saya diminta KKR di satu perusahaan. Karyawannya hampir 6.000 orang. Nggak ada sound system. Semuanya pakai gitar tabung. Saya nggak tahu berapa gitar tabung yang di stem atau nggak di stem itu. Yang penting bunyi. Bayangin saudara, anak-anak dari Kupang, Alor itu kumpul semuanya. Setelah saya khotbah dengan bersimbah keringat, bukan bersimbah darah. Bersimbah keringat. Karena nggak ada AC, panas saudara. Itu ya masih ngantri minta foto sama saya. Benar-benar saudara. Keren saudaraku. Kenapa? Karena mereka nggak pernah ketemu pendeta. Mereka hanya saling melayani di antara mereka. Jadi kalau saya hadir di tengah-tengah perkebunan itu dan memberikan firman yang hangat, mereka diberkati luar biasa. Sampai ada handphone itu yang nggak mati, padahal handphonenya udah jelek, untuk rekam saya punya khotbah. Saya sampai lihat mana memorinya cukup tak. Tadi saya pinjam handphone teman saya waktu memorinya habis Pak. Begitukah kiranya? Ya ampun saudaraku. Mereka begitu haus akan firman. Jadi kalau saya tidak punya kasih, saya ngapain pergi ke sana? Pelayanan ke sana nggak pakai PK, ongkos dewe, bahkan over bagasi saya bayar sendiri, karena saya punya kasih. Orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah memiliki hidup kekal, yang menjadi anggota gereja, yang ambil peran dalam pelayanan, dilakukan dengan rendah hati, harus punya kasih. Kasihnya nggak cuma ngomong doang, nggak cuma khotbah doang, tapi kasihnya itu rela, bukan relatif. Tadi apa kalimatnya? Realistis eskatologi. Nah, itu harus realistis. Yang kedua yang harus punya apa, saudara? Sukacita. Sukacita, sukacita, gitu. Kok nggak betah saya? Tapi ya daripada itu kan direkam. Sukacita itu yang harus full. Loh, orang Kristen yang sudah mendapatkan keselamatan, sukacitanya nggak terukur saudara. Dia harus punya kesukacitaan yang melimpah. Ya, anytime
time. Joy, joy, joy. Hidup keluarganya dari mana? Mulai dari mana? Dari keluarga. Kalau keluarganya penuh sukacita, kira-kira orang lain betah nggak di rumah kita? Betah. Saya sama istri, full joy. Ketika kami mulai agak kurang moodnya, salah satu dari kami harus memulai supaya mood kami kembali. Kalau sampai kami nggak punya mood, anak saya juga nggak nyaman di rumah. Apalagi kalau kami perang dingin. Ya toh? Itu pasti nggak betah. Kalau anak saya nggak betah di rumah, apalagi anak tetangga. Halo? Tapi sampai hari ini, aku tinggal bersama lebih dari 20 anak di rumah. Dan mereka betah. Karena kami penuh sukacita. Apa yang bisa mengambil sukacita kita kalau kita di dalam Tuhan? Kekhawatirankah? Ekonomikah? Ayo, jangan pernah kurangi sukacitamu di hadapan Tuhan dan sesama. Karena inilah inti daripada dampak kekristenan kita kepada orang lain. Harus penuh sukacita. Kemana-mana ketemu orang bahagia dengan kita. Halo? Omongan orang yang punya sukacita itu selalu jadi berkat buat orang lain. Kalau kita baca orang punya status yang penuh sukacita, itu diberkati kita. Tapi kalau statusnya aja melo, dunia ini seakan mau runtuh. Karepmu, saya bilang. Status begitu. Dunia ini seakan mau runtuh. Runtuh aja kali. Anak Tuhan nggak bisa gitu. Amin. Status kita harus punya sukacita supaya orang lain diberkah. Hidup kita harus punya senyum melebar. Sukacita yang terbagi orang lain diberkati melalui hidup kita. Bete enggak saudara naik perahu 4,5 jam? Capek enggak? Kita bawa asik aja. Saudara tahu, sepanjang perahu 15 orang kami. Di dalam perahu ada 2 perahu. Satu perahu navigasi dengan boot yang cepat, yang satunya perahu yang besar dengan barang yang banyak. Saya naik boot yang cepat karena saya suka melihat-lihat lebih dulu. Nah, habis itu kita tunggu yang dia. Kita nunggunya di mana? Kalau naik di perahu, enggak ada rest area, Mas. Ya, aku tunggu di kilometer 102 Cipali ya. Itu ada rest area, ada tempat ngopinya. Ya toh? Ini kagak, saudaraku. Saya harus pegang ranting supaya kami tidak hanyut karena kami lawan arus, saudaraku. Ayo, Pak Richard, aku pegang ranting ya. Iya, oke. Perlu ditali enggak? Enggak usah Om, nanti kalau sudah lewat perahu kita enggak sempat melepasin perahunya susah. Oke, pegangan ranting. Jadi sementara pegang ranting perahu kita diombang-ambingkan dengan sungai goyang. Pak, kita segera pergi dari sini karena buayanya sudah kelihatan mati deh loh. Dari tadi ngomong ada buaya. Akhirnya kita pergi dari situ. Karena buayanya sudah nongol. Itu sungai gede banget, buayanya juga banyak. Kami harus berjalan lawan arus. Kalau kami berhenti, kami disenggol buaya. Pernah disenggol buaya? Mau disenggol buaya? Kalau buaya nyenggol hanya badannya sih nggak masalah. Yang berbahaya buaya itu pantatnya. Buntutnya itu kalau rebus bisa pecah dia punya perahu. Saudaraku harus punya sukacita. Damai sejahtera. Ya, harus dimiliki anak-anak Tuhan. Ireneopois, pembawa damai. Kalau anak Tuhan hidupnya nggak penuh damai, ada apa? Ada apa? Kolektanya belum masuk, maksudnya gimana? Oh, tukang parkir. Ya silahkan masuk Mas, masih bisa. Ya, kolektanya belum masukin. Oh, dia nggak dengar saya.
Kolektornya sudah, Mas? Oh, dia panik dia. Iya, berdua aja di situ. Tapi jangan lupa kolektornya ya ntar ya. Nah ya, di situ kolektornya. Kayaknya jangan terlambat. Lu udah setengah main baru masuk. Kamu nggak tahu tadi ada buaya di sini. Iya. Ini pacarnya atau istrinya? Halo? Pacar ya, oke. Mbak pastiin ya, Ci ya. Ci atau Mbak? Kakak ya, kakak harus pastiin ya. Pacarnya tuh harus setia ya. Iya, buaya itu adalah binatang yang setia kalau di air. Tapi kalau di darat, buaya ada darat. Baju dong. Pak Asmoro ini meledekin aja. Canda ya Mas ya, mumpung baru kamu be refreshing. Damai sejahtera, di mana-mana jadi damai. Jangan hadirnya kita buat orang lain suntuk, buat orang nggak betah karena kita nggak damai, you know? Damai itu apa? Lah tampilannya. Tampilannya itu nggak bikin orang garang. Kamu tahu nama saya? Orang yang tanya namanya itu orang gila. Sering ketemu orang gila? Orang yang tidak tahu namanya itu orang gila. Akhir-akhir ini banyak orang gila di pasar. Kamu nggak tahu saya ya? Gitu katanya. Dia orang gila. Jangan jadi musuh bagi orang lain. Jadilah rekan. Lalu kemurahan. Apa itu murah Pak? Simple. Murah itu memberi. Murah itu bukan jual murah. Bukan obral juga. Tapi murah itu adalah memberi. Saya pernah satu gereja besar, seniornya itu sakit, masuk rumah sakit. Lalu saya karena kenal, karena sering khotbah di situ juga, saya juga besuk di Kebun Jeruk itu ada rumah sakit Siloam. Dia dirawat di ruang VIP, jadi yang satu kamar hanya satu orang, gitu. Waktu saya besuk, saudara tahu, 20 antrian saya. Berarti rame karena dia seorang senior. Makanya rame yang kelompok doa, ada kelompok komsel, ada kelompok wanita, ada kelompok guru sekolah minggu. Aku nomor 20. Waduh, 20 nih, lama ini. Lalu beberapa jemaat kan kenal sama saya. Udah Pak Pendeta duluan. Enggak, aku ngantri. Harus taat, belajar taat. Aku harus ngasih teladan. Enggak Pak, ayo Pak, Bapak duluan aja, takutnya Bapak. Enggak, aku ngantri. Ngeyel lagi, Bapak silakan duluan. Enggak, tak jotos kamu, udah ngantri aja saya. Akhirnya saya ngantri. Saya perhatiin yang besok itu saudara, setiap masuk doa penyembahan. Encinya itu loh yang sakit didoain penyembahan. Kelompok ketiga atau kelompok 4, ada bahasa rohnya malah, rame. Sehingga susternya mau masuk. Ada apa itu Pak? Doa Mbak, sorry Mbak, doa itu. Doa kok rame amat? Ya mungkin lagi seru ya, oke. Sorry ya Mbak ya gitu. Nah pergi. Akhirnya doa penyembahan pakai bahasa roh. Bla gitu, ramai sekali. Saya juga dalam hati, orang kok nggak tahu diri. Orang besok ya doanya jangan kayak gitu. Ya encinya kan senior rohani, masa ada pelepasan? Ya ngapain lah ya. Udah selesai, dia hanya sakit aja, fisiknya aja lemah. Habis itu masuklah kelompok saya. Saya berdua sama istri. Saya lihat encinya sudah lemes. Karena doa penyembahan udah 19 kelompok tadi. Capek dia, saudara. Coba kalau saya datang dan doa penyembahan lagi, kira-kira tambah lemes lagi. Lempar ya. Saya enggak lakukan itu. Saya bilang, Cik, piye? Kira-kira lemes om, capek. Suaminya lagi di kamar mandi karena udah dari tadi. Jadi masuk kamar mandi, pas saya masuk dia lagi ada di dalam kamar mandi. Cik, gini Cik, aku mau doa sebentar aja ya, nggak usah lama-lama. Oh iya om, minta nomor gini sih. Gitu. Uncinya langsung semangat. Pak Pendeta Asmoro minta nomor rekeningnya. Oh iya, sebentar. Keluar, langsung dikasih nomor rekeningnya. Saya langsung kasih duit. Mobile banking transfer berhasil. Ini Cik, terima kasih ya Pak Pendeta, mulai seger dan duduk. Dan kemudian dia senang ya. Saya doakan sebentar lalu saya pergi. 2 hari berikutnya saya lihat udah WL lagi dia. Karena cepat sembuh.
Orang besok itu memberi, saudaraku. Jangan doain lang lama-lama bahasa roh, malah mumet yang sakit, saudaraku. Memberi. Orang yang berkemurahan peka kapan harus memberi, saudaraku. Amin. Amin. Saya pergi pelan ke daerah-daerah, saudaraku. Saudara tahu ini tas saya. Tas saya ini tas bagus, saudara. Tas pendeta. Tapi saudara pasti tahu, ini Tupperware. Buat ngantar anak makan sekolah. Saya pakai, kenapa? Karena tas ini bisa masuk sungai apa, masih aman. Melayani kan nggak harus terima. Kada kalanya kita memberi orang yang berkemurahan. Pak Asmoro miskin kalau memberi terus. Enggak, sampai hari ini aku nggak miskin-miskin tuh. Tetap Tuhan berkati. Tapi harus tahu ukurannya, bro. Harus bisa ngelihat cash flow-nya. Pendapatan dan pengeluarannya harus disesuaikan. Jangan ngawur, memberi semua. Pak beli beras nggak usah, memberi aja, mati keluargamu. Harus tahu membedakannya. Haleluya. Kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri bagi sesamanya. Kok nggak dijelasin, Pak? Udahlah capek, udah sampai situ aja. Nah, oleh sebab itu Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia, ke seluruh bumi, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24:14. Yesus mendekati orang mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu amanat agung buat kita, saudara. Nah, next. Orang percaya hidup dalam segala zaman. Ada zaman namanya zaman batu. Paleolitikum, Mesolitikum. Pasti kita belum lahir, amin. Itu kalau kita belajar tentang dinosaurus ya. Pokoknya tentang zaman abad bahala itu. Lalu ada zaman api. Peradaban api ini adalah masa-masa perang, era kuno. Jadi kalau kerajaannya dikalahkan, dibakar dengan api. Zaman besi, mulai dikenal dengan besi. Mulai ada namanya Nimrod. Nimrod itu raja yang sudah mengenal besi. Dia membangun kerajaan namanya menara besar, namanya Babel. Nimrod memimpin di dataran Sinear itu. Mengumpulkan orang, tidak boleh pergi kemana-mana. Akhirnya membangun monumen atau menara yang tinggi. Dan akhirnya Tuhan marah karena Nimrod bukan membawa umat kepada Tuhan, tapi membawa umat untuk mengeksiskan dirinya tanpa mengenal Tuhan. Lalu zaman industri mulai dikenal dengan memproduksi sebuah materi atau hasil panen atau segala macam. Bisa diolah menjadi industri atau dikembangkan untuk punya nilai jual lebih. Pisang bukan ditukar dengan ayam, tapi pisang dibuat keripik supaya bisa dijual dengan nilai yang lebih. Lalu kemudian zaman modern. Saudara, kalau saya jelaskan ini, saudara pasti akan mengikuti dengan mulai peradabannya ya. Cara hidup manusianya kalau sudah mengenal besi, tahu industri, lalu kemudian masuk pada zaman modern. Modern itu adalah dikenalnya perbankan. Jadi uang bisa ditabung, nggak disimpan di bantal. Tempat-tempat yang saya kunjungi rata-rata, mereka tidak bisa menyimpan uang di bank. Pendeta-pendeta yang saya support setiap bulan itu, dia nggak punya rekening. Ya, saya juga heran. Akhirnya saya titip ke Pak Richard Manawan, Pak tolong bagikan setiap bulan kepada mereka. Saya kirim ke rekening Bapak. Ya, saya percaya aja sama dia. Tapi nyatanya dia baik, dia bagikan benar. Karena saya cek terus, saya juga nggak suka membuat orang berdosa. Kalau ngirim duit kan selalu kurang, Mas. Dipotong dengan biaya pengiriman, itu pasti.
Yang kedua, kalau saya nitip uang kamu 25 juta, kamu bisa kurangin nggak? Bisa. Alasannya uang jalan, uang antar, uang nggak ngerti, uang tahu, uang pemahaman. Makanya kalau dana cair untuk bantuan desa, itu dana cairnya cuma kecil. Karena banyak yang hilang di tengah jalan. Zaman modern berkembang menjadi zaman digital. Semuanya serba digital. Pencet-pencet. Nanti saudara pembantu rumah tangga udah gak kepake. Sudah diganti dengan vacuum cleaner yang udah jalan sendiri. Nyuci piring sudah tinggal dipegang masuk ke wastafel bersih sendiri. Keren banget. Pokoknya nanti, ya nanti. Kita nggak tahu. Lalu mulai masuk zaman yang akan datang namanya metaverse. Saudara tahu metaverse? Metaverse. First cepat. Atau fast cepat ya. Meta itu apa? Pokoknya meta lah. Ini kita punya Facebook kan sudah meta ya. Meta, pokoknya gambar mata dua miring itu ya. Kayak gambar kacamata itu, meta. Tapi agak lonjong dia. Lalu Instagram kita juga udah meta. Betul ya? Artinya apa? Tinggal klik butuh apa kapanpun, saat kapanpun akan muncul. Semua informasi bergentayangan. Tergantung saudara punya kuota apa tidak. Makanya kuota hari ini adalah kebutuhan primer. Mengalahkan Indomie, mengalahkan makan siang. Yang penting punya kuota. Luar biasa ya. Saya nggak tahu nanti di zamannya, di atasnya metaverse nanti ada zaman apa. Saya nggak ngerti. Saya lihat cara anak saya belajar sekarang sudah nggak lagi bergantung dengan guru. Guru hanya bikin semacam studi pembelajaran. Anak saya cari materi sendiri. Saya juga kaget ketika anak saya nyusun resume atau resitasi. Resitasi itu kelasnya S2 mas. Resume gitu, kalau S1 resume. Kalau untuk SMA itu namanya rangkuman. Ya, rangkuman, resume, resitasi. Nah anak saya yang kelas 3 SMP buat resitasi. Mati. Kamu dapat dari mana? Ada teman saya di Inggris, Pak. Oke? Kamu ngobrolnya pakai apa di Inggris? Sama temanmu di Inggris. Ada Pak aplikasi seperti WA, tapi bukan WA. Waduh, saya nggak ngerti yang kayak apa nak. Aku belajar. Akhirnya anak saya menjelaskan dan saya bingung. Anak saya lebih pintar IT daripada saya. Padahal dia itu anak saya. Keren nggak saudaraku? Pak, laptop dia udah nggak mampu speknya. Waduh, laptop papa nggak pakai. Pak punya papa cuma RAM 8, udah nggak mampu. Sekarang mesti RAM 16, Pak. Mati. Saudara tahu RAM 16 harganya? Mesti di atas 25 juta. Itu bukan hanya ngedit video, tapi sudah bisa bercakap-cakap dengan orang yang banyak. Bukan hanya pakai Zoom. Saudara pasti belajar tentang Zoom toh. Anak saya bukan Zoom lagi. Itu kelas 3 SMP. Saudara stres enggak saya? Saya stres. Pak beliin bangku dong. Yang kayak apa? Yang kayak ini. Saya cek harganya. Nanti kalau ada yang second ya nak di Petojo banyak. Bukan Papa. Bangku itu terhubung dengan internet. Mati enggak saudaraku? Bangku berhubung dengan internet. Maksudnya buat apa? Nanti Pak kalau bangku itu dicolok di sini, nanti pakai USB, ketika dia main ini rollbox, bangkunya itu bisa ngikutin. Kayak kita lagi ada di, waduh, terus beli ininya. Itu mah kayak di studio, Dian. Rumah kita ini pendeta loh, nak, kita. Kamu kok gaya hidupnya kayak gitu? Papa jangan gitu. Dian harus masuk di sini. Nanti Dian akan ngajarin papa banyak. Aduh mati saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akhirnya mencoba memfasilitasinya. Dan kaget saudaraku. Anak saya kelas 3 SMP penghasilannya lebih tinggi dari rektor sekolah Alkitab Petamburan. Ya. Rektor sekolah Alkitab Pembantuan ketua Pak Fran Pantan, saya tanya gajinya pira Bapak? Kalah sama anak saya.
gamers. Dia bikin aplikasi sendiri. Keren gak saudaraku? Saya pergi misi ke Kalimantan, saya minta uang anak saya, saudaraku. Memang modalnya gede, tapi sekarang anak saya menghasilkan uang yang banyak. Saudara pernah bikin Indomie? Pernah? Pernah ya? Indomie dengan topping telur, potongan paha 2. Pernah ya? Oke. Anak saya bisa menciptakan jelly, bentuknya persis seperti sajian Indomie yang saya sebut tadi. Gel. Ditaruh di meja, tapi waktu dipegang nggak ada. Hologram. Mati deh saya bilang. Nanti kamu bisa bikin papamu ini jadi hologram nak ya. Bisa Pak, nanti tenang aja Pak. Lagi direncanakan katanya. Kalau Dean kangen sama papa, papa sudah muncul di hologram Dean. Harus pakai modal LCD doang ini. Orangnya tampil saudaraku. Ya, ini LCD kan nempel di sini. Enggak, ini enggak. Di sini. Cuma ditapuk nggak kena. Permainan cahaya. Wow, saudaraku. Oke, kita kembali ke bumi lagi. Realitas ladang misi, kemiskinan dan keberagaman. Ketika anak saya maju dengan pemikirannya, saya pergi ke pedalaman. Ada ribuan anak nggak bisa baca. Itu realitasnya sekarang. Kalau ngomongin kemajuan, majulah teknologi. Tapi ada banyak orang yang membutuhkan kehadiran gereja. Seperti saya, pendeta. Untuk masuk ke dunia ini. Next. Menjangkau adalah pekerjaan bersama. Karena, satu, tidak bisa dikerjakan sendiri. Apalagi sendirian. Pak Paulus nggak mungkin bisa baptis jemaatnya sendiri. Apalagi sendirian. Karena proses orang dibaptis itu nggak bisa dikerjakan sendiri. Ada yang memperkenalkan kepada Kristus. Ada proses katekisasi. Ada proses pendewasaan sampai orang diputuskan untuk minta dibaptis. Ada pemuritan di dalamnya. Kenapa nggak bisa sendiri? Karena terlalu banyak yang harus dikerjakan. Keberagaman, keunikan, dan model jemaat yang kita layani. Bahkan ladang misi yang plural mengharuskan gereja, jemaatnya, memodifikasi strategi penata layanan dan metode penjangkauan yang inovatif. Oh, foto Pak bahasanya susah men. Tak ulangi lagi. Pelayanan ladang misi yang beragam harus dikerjakan dengan jemaat yang banyak sesuai dengan kebisaannya masing-masing dengan metode yang sangat kreatif. Baru kita bisa mengerjakan. Harus ada orang-orang yang jago di ladangnya masing-masing. Next. Ini nanti kalau kita masuk dunia metaverse seperti ini. Saudara akan tersedia semuanya di gentayangan ini. Tergantung kuotanya. Saudara butuh apa? Klik, datang ke rumah. Yang penting ada Gojek. Ya, ada Tiki, ada Si Cepat. Ada JNE, ya kan? Dan semuanya ada aplikasinya. Dan kalau gereja mulai bergaul dengan hal seperti ini, makin efektif pelayanan kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus bersama kita bila kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus akan bareng sama kita kalau kita bersama-sama. Kalau kita tiri hati, kita suka kerja sendiri, nggak bisa kerja tim. Anda dengki, Anda punya kelainan di dalam kepribadian yang nggak bisa konektif dengan orang lain, Anda ketinggalan zaman. Yang dibutuhkan sinergi supaya Tuhan bekerja. Misi adalah sebuah pekerjaan yang besar. Kita akan selalu terbagi dalam peran masing-masing, dalam tujuan bersama. Bagi kepentingan kerajaan Allah. Tidakkah saudara ingin merasakan apa yang aku rasakan? Bagaimana melayani gereja GKSBS.
Gereja Kristen Sumatera bagian selatan dengan 25 gereja lokal, satu klasis. Guru sekolah minggunya kumpul, minta dilatih melayani. Dia tahu yang ngajar orang GPI. Dia ngerti bagaimana aku harus berubah. Gereja GKSBS itu gereja Protestan. Tapi hari ini Asmoro bisa merangkul mereka, melayani mereka. Tidakkah saudara ingin? Next. Naik perahu. Saya sengaja sensor, itu bahaya. Ya, itu sensor itu yang hitam. Saudara 4,5 jam kehujanan, kepanasan. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang kepanasan. Saya bilang sama Yada, Yada, kalau kita kehujanan sekali lagi udah 3 kali ini, kita dapat gelas dari Tuhan. Biasanya kan kalau udah 3 kali dapat gelas. Ampun benar saudara. Saudara tahu badannya sampai basah habis itu bajunya. Baju koper saya bungkus pakai plastik. Saudara tahu yang paling mengerikan itu daleman saya. Itu kondor saudaraku. Rasanya enggak enak sekali. Ya, maksudnya ngerti toh? Pokoknya enggak enak. Pokoknya rasanya enggak betah saya. Tapi itu yang terjadi ketika turun dari perahu. Kami jalan di tengah-tengah masyarakat ditari-tariin. Sama mereka disambut karena di pedalaman Mentawai ini. Tari-tariin. Sementara saya semuanya keder. Tapi ya itulah asiknya. Di Papua. Saya bawa ke Papua. Hah? Dengan saya membuka cara cakrawala berpikir mereka. Kok bisa Pak? Iya. Satu kelompok manusia dikumpulkan di Honai. Lalu kemudian acara KKR terjadi. Saya bawa anak-anak saya bagi. Kepala suku datang sama saya. Bapak pendeta. Oh ya. Saya kepala suku Bapak. Oh ya, puji Tuhan. Bapak begini, aku mau cerita sedikit. Oh ya. Tadi pagi saya kumpul anak-anak dari dalam hutan Bapak. Datang ke sini, ikut ibadah Bapak. Oh iya, terima kasih Bapak kepala suku. Bapak belum mengerti. Hah? Iya Bapak tidak mengerti. Gini Pak Pendeta, tolong dengar sedikit. Iya, saya kepala suku di sini, Bapak. Anak-anak datang ke sini, saya yang kasih. Kalau tidak saya kasih, tidak datang ke sini, toh? Iya. Nah, anak-anak saya ambil semua tadi, Pak Pendeta. Saya datang sini. Oh iya, terima kasih, Pak kepala suku. Bapak masih belum mengerti. Nggak aduh, saya bingung. Maksudnya apa ini? Sekali lagi saya jelas ya, Pak Pendeta. Iya. Saya kepala suku, anak-anak banyak di hutan, tidak bisa datang sini. Saya suruh, akhirnya anak-anak datang sini. Bapak tadi bagi-bagi itu apa? Saya belum dapat Bapak. Oh, kalau gitu. Iya, saya baru mengerti sekarang. Ya ada sini. Kasih. Baru dia bilang, terima kasih, itu maksud saya Bapak. Oh, dari tadi ngomong, minta. Lalu dia pergi ke ujung pohon, lalu dia buka, dia makan. Saudara, kepala suku makan menangis, bukan berjingkrak-jingkrak, tapi menangis. Saya curiga kenapa menangis. Pak kepala suku mengapa menangis? Bapak ini makanan PN rasa ya. Saya belum pernah makan peras rasa ini enak, manisnya mantap ini. Sampai gigi itu ada dalam-dalam itu saya korek-korek gini, enak sekali Pak Pendeta. Iya. Bapak Pendeta di Jawa banyak kah? Banyak. Oke, gini Pak Pendeta, saya mau kasih suruh anak-anak belajar yang baik supaya mereka pintar pergi ke Jawa pulang bawa. Oke, mantap sudah. Saudara yang dikasih Tuhan, dia nggak jadi merdeka gara-gara karena di sana tidak ada. Haleluya. Mari kita lihat video di akhir khotbah saya. Video yang saya kasih tadi Kak Jason. Biar saudara nggak cuma ngomong doang Pak Pendeta ini. Ada buktinya. Sungguh hati ini gemetar melihat kenyataan yang ada. Itu saya loh saudaraku. Suri, kujumpai kampung-kampung sunyi tanpa keceriaan. Di antara mereka terdapat penduduk yang mereka hanya bisa memandang setiap langkah lewat perahu kami. Mereka adalah anak-anak negeri ini,
Mereka juga akan menjadi bagian dari derap kemajuan pembangunan negeri ini. Mereka juga yang akan menikmati semuanya. Anak-anak ini adalah pemimpin negeri di kemudian hari. Adapun mereka hari ini kenyataannya, mereka tidak berpendidikan. Mereka sulit menjangkau pendidikan. Mereka harus berjalan jauh, bahkan mereka sampai di mana titik mereka tidak sanggup lagi. Hanya sekedar membaca saja mereka tak mampu. Bayangkan saudara, betapa gemetarnya hatiku di tengah-tengah sepanjang perjalanan Sungai Kualan. Hatiku meringis, menangis, melihat kenyataan seperti ini negeriku, seperti ini anak-anak bangsa. Aku ingin hadir sepanjang waktu. Aku ingin ada di tengah-tengah mereka sepanjang waktu untuk sekedar mengajari A, B, C, D, E, F, G, dan mereka juga belajar berhitung 1, 2, 3, 4, 5 supaya mereka memahami dan mereka mengerti akan arti hidup ini. Ya. Sepanjang sungai itu banyak sekali desa. Dan setiap anak-anak yang kutemuin tidak ada yang bisa baca. Ada banyak gereja. Cuma gereja nggak mampu. Gereja hanya sebuah tradisi. Saudara bisa lihat, saya nggak tahu, saya harus sering datang ke sini. Karena saya pintar, saya cerdas, saya bisa membaca. Bayangin saudara, orang sudah ngomongin internet, mereka nggak ngerti internet. Mereka anak-anak hanya terdiam, minder melihat kami. Orang-orang tuanya saya rangkul, saya ajak ngobrol, gemetar mereka. Kenapa? Nggak berani. Mereka ketemu orang bersapa begini, nggak berani. Bayangin saudaraku. Saya lihat di pohon, ada gantung-gantung gitu, digantung kain. Saya tanya apa itu? Itu mayat Pak. Kenapa digantung? Anak sebelum usia 5 tahun, kalau meninggal harus digantung Pak, biar nggak kena tanah. Kenapa begitu? Karena itu jadi bau dan nanti akan jadi penyakit. Itu aturan adat kami Pak. Bayangin saudaraku. Di tengah-tengah kemajuan zaman, kelapa sawit yang kaya raya. Ternyata di dalam hutan itu masih ada penduduk yang masih berpikiran seperti itu. Saudara, mati AC3 aja saudara sudah menjerit kepanasan. Di sana sama sekali nggak ada AC. Katulistiwa saudara, panasnya luar biasa. Kalau malam dingin luar biasa. Saudara, dalam kebahagiaan saya bisa bangun gereja. Saya sudah membangun gereja, ada 8 gereja di sana. Saya. Di Sinar Budi, di tempat saya pelayanan, saya nggak membangun gereja lagi. Karena tempatnya sudah sempit. Tapi kalau di pedalaman, saya setiap berkunjung, saya pasti bangun gereja. Amin, saudara. Ayo, berdoa. Berdoa buat teman-teman kita. Mereka mayoritas Kristen. Dia hanya mengharap orang-orang seperti Pendeta Asmoro ini datang rutin ke sana, melayani mereka. Ada banyak sih yang sudah datang, tapi hanya sekali pergi, hanya selfie saja. Datang bukan untuk melayani, tapi hanya untuk selfie.
lakukan sesuatu. Mana buktinya saudara sudah diselamatkan? Kalau hanya berdoa untuk sesama saja, Anda gak punya waktu. Gak usah pergi, doa saja. Amin. Doain aja pelayanan